Sama-sama Ilmi. Oke, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu webinar yang akan dipandu kembali oleh rekan saya Ilmi. Silakan Ilmi. Oke, terima kasih kembali kepada Zilan. Jadi tadi itu sudah ada ice breaking atau games dari panitia. Semoga kalian bisa kembali fokus ya, karena setelah ini kita akan mendengarkan lagi pemaparan dari salah satu alumni kita, yakni Bang Rian Prasetya Utama. Bang Rian Prasetya Utama, tempat tanggal lahir Demak 2 November 1996, riwayat pendidikan D3 Teknik Telekomunikasi Telkom University tahun 2014 sampai tahun 2017, S1 Teknik Elektro Mercu Buana University tahun 2019 sampai tahun 2020, riwayat organisasi dan komite IKSEMA atau Ikatan Mahasiswa Alumni Semarang Telkom University, HMDT atau Himpunan Mahasiswa D3 Teknologi Telekomunikasi, Cellular Communication Laboratory, Roadshow IKSEMA Koordinator Logistik, Connecting the Future Koordinator Sponsorship, NIX Divisi Acara, Radio Network Planning with ATOL Training as Trainer, Dynamic Divisi Public Relation, riwayat kerja yang pertama, dokumen controller, PT Huawei Tech Investment. Yang kedua, internship PT GCI Indonesia. Yang ketiga, Site Operation Commander Telkom Akses Banyumanik. Dan yang keempat, Project Controller PT Inti Bangun Sejahtera atau Sinarmas Group. Setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Rian Prasetya Utama. Kepada Bang Rian, dipersilahkan. Cek. Suaranya udah masuk belum ya? Sudah, Bang. Oh. Sudah, Bang. Udah. Mohon dibantu untuk slide-nya panitia. Ini udah di start. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk panitia Nix dan para peserta atas kesempatan kali ini. Di sini saya mungkin nggak bakal kayak menceramahi atau kayak harus menuntun kalian, cuman ini saya berbagi pengalaman saya sendiri dan juga tentang sudut pandang saya mengenai pengalaman saya sejauh ini. Oke, next. Udah next. Maaf, ini ada sedikit kendala sebentar. Oh ya, santai-santai. Tadi juga mau ikutan games, seru kayaknya. Tapi, ini malah layarnya. Ya, ini adalah foto salah satu panitia. Oh. Udah bisa? Sebentar, Bang. Ya, sebelumnya tadi juga apa yang disampaikan Bang Christian udah sesuai banget sama apa yang ada di realita dunia kerja itu sendiri. Mungkin di sini saya akan menambahkan juga sedikit. Kalau Bang Christian mungkin tadi lebih ke
teknikal dan hubungan antar atasan dan tim. Di sini saya mungkin seperti prospek kerja, beberapa tips. Udah ini. Next. Berat ya kayaknya. Mohon maaf, Bang Rian, ada sedikit kendala dari host atau operator Zoom-nya. Ya. Mohon ditunggu sebentar, Bang. Santai. Terima kasih, Bang. Mohon maaf. Mungkin Bang Tama bisa cerita-cerita dulu aja. Cerita-cerita, waduh, cerita-cerita bentar. Mungkin saya bagi dulu. Coba. Pakai. Udah ya ini ya, udah bisa ya? Maaf Bang, ininya gak jalan ya ininya. PPT-nya di saya. Oh iya, coba itu saya udah share ke panitia versi PDF-nya. Mungkin lebih ringan. Di share. Cerita Nabi. Apa cerita? Oke. Kalau gini bisa jalan. Kalau tanpa di slideshow. Sebentar Bang. Oh. Oke, sebelum saya memulai, tentunya alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Tentu lebih etis ya, masa kalian mendengarkan dari orang yang nggak kalian kenal. Saya pun juga nggak terkenal, makanya saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Rian Prasetya Utama, alumni D3TT 2017, jadi masuk tahun 2014. Untuk Instagram sendiri ada di sini, alamat email. Sekarang saya berdomisili di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan di slide juga terdapat nomor telepon saya. Next. Oke. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman organisasi saya. Pertama, saya tergabung dalam HMDT di Departemen Internal, di mana saya sendiri pun juga pernah menjadi seperti kalian, peserta panitia dengan mengikuti NIX di bagian Departemen Acara. Kemudian Dynamic itu ulang tahun HMDT sebagai Public Relation, dan di Welcoming Party, jadi seperti penyambutan maba. Gak tahu nih apa di masa kayak gini ada juga. Lalu saya di D3TT sendiri pun mengikuti laboratorium yang saya pilih adalah saya dipilih oleh Cellular Communication Laboratory. Di antaranya tentu kegiatan rutinnya praktikum, saya sebagai asisten praktikum. Kemudian ada beberapa acara pelatihan seperti Connecting the Future, jadi prospek dunia kerja di bidang telekomunikasi. Kemudian ada pelatihan planning dengan menggunakan ATOL tahun 2016. Dan untuk komunitasnya sendiri, saya bergabung ke IKSEMA Semarang. Jadi seperti perkumpulan orang-orang Semarang yang berkuliah di Telkom University, saya sebagai selaku ketuanya di tahun 2016. Kemudian ada roadshow sendiri nanti mungkin teman-teman yang join ke daerah asal memperkenalkan Telkom University di dunia asal, di daerah asal. Saya sebagai koordinator logistik, kemudian juga juara Java Champ. Jadi ada kayak turnamen futsal gitu. Next. Kemudian ini adalah pengalaman kerja saya. Pengalaman kerja saya dimulai di Telkom Akses Semarang.
Ini sebenarnya bukan kerja langsung sih, cuman geladi. Nanti di semester 4 atau 3 itu ada seperti kerja praktek selama 1 atau 2 bulan. Di situ saya di Telkom Akses Semarang, lebih tepatnya ke IndiHome. Saya merasakan semuanya itu dari jadi salesnya, mempromosikan troubleshooting, kemudian pasang baru, narik kabel. Jadi kalau teman-teman yang protes, kenapa IndiHome lemot, ya saya pernah merasakannya di komplain seperti itu. Pasti juga solusinya restart routernya. Lalu di tahun berikutnya, di semester akhir, ada namanya magang. Saya tergabung di GCI Indonesia, itu seperti subkon di telekomunikasi. Itu sebagai Installation Engineer Swap Module and Modernization 4G. Jadi waktu itu lagi gempor-gempornya kita update teknologi ke 4G. Saya ke site-site, pernah yang paling ekstrim tuh kayak saya di site di mana depannya tuh udah masih kuburan baru gitu. Kuburan baru terus di kaki gunung, atau pernah juga sampai di bawah ormas yang minta dana ya kayak gitulah. Lalu saya lulus 2017 dan langsung kerja di Huawei Tech Investment. Huawei sendiri di Jakarta Pusat, di BRI sebagai Acceptance Document Core. Setelah 2 tahun saya pindah di Inti Bangun Sejahtera sebagai Project Controller daerah regional Jabodetabek untuk seluruh proyek. Jadi kerjanya seperti memaintain dari 0 sampai akhir sebuah site itu bisa berdiri. Next. Oke, rasanya saya kurang etis ya. Maksudnya kalian tuh baru masuk kerja atau baru masuk kuliah tapi udah bahas tentang kerja gitu. Saya di sini bakal lebih memaparkan untuk kalian kenapa sih kita harus berkuliah di D3 Teknologi Telekomunikasi. Mungkin kedepannya dari presentasi ini bisa sebagai bayangan kalian atau langkah kalian, inspirasi kalian nanti kuliah gimana aja, apa yang diperlukan untuk dunia kerja. Oke, yang pertama, manusia tidak pernah puas. Di jurusan ini itu kita diajarkan tentang teknologi. Sementara manusia kan kita nggak pernah puas dong. Maksudnya kita terus ingin berkembang. Kita udah punya 2G, riset ke 3G, 4G, 5G. Jadi sangat menyenangkan kalau harus akhirnya belajar tentang teknologi yang terus terupdate. Nah, alasan keduanya itu kita mempelajari banyak hal, nggak cuma hanya fokus di memang namanya telekomunikasi, tapi kita juga diajarkan basic-basic seperti programming, desain, atau jaringan, atau nge-coding gitu. Nah, dari kedua hal itu, kita masuk ke alasan ketiga, yaitu prospek kerja yang menjanjikan. Karena di saat manusia nggak pernah puas, pasti akan terus dikembangkan tuh teknologi. Berarti sumber daya yang dibutuhkan juga pasti banyak dong. Nah, maka dari itu, pasti angka kebutuhan kerjanya juga diperlukan. Untuk lebih lanjutnya, saya lanjutkan di next slide. Terus alasan keempat, studi lanjut. Jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi memang diciptakan untuk siap kerja. Tapi kalaupun kita ingin melanjutkan ke S1, jenjang S1 itu terbuka untuk di Universitas Telkom itu sendiri maupun di universitas lainnya. Banyak yang membuka untuk melanjutkan karir. Next. Nah, kita masuk dari ulasan yang ketiga itu ke prospek kerja yang menjanjikan. Yang pertama itu, teknologi telekomunikasi itu luas. Luas di sini artinya kita tuh diajarin tuh bukan hanya cuman fokus ke telekomunikasi, kita bakal diajarin juga tentang jaringan, elektronika arus lemah, tentang IT, artificial intelligence, sampai big data yang lagi booming-boomingnya. Lalu di alasan kedua itu ada subbidang yang banyak dari telekomunikasi, nanti dijabarkan lagi, ada civil mechanical engineering, ada tentang radionya, tentang antenanya, optikalnya. Kemudian di IT sendiri kita ada developer, programmer, terus ada yang quality assurance. Selanjutnya jadi banyak sub pekerjaan yang mendukung gitu. Jadi nggak perlu ragu untuk kuliah di D3 Teknologi Telekomunikasi. Langkah ketiga, kalau kalian memang tidak ingin bekerja di swasta, kalian alasannya ingin mengabdi pada negara, di lowongan negara pun banyak. Contohnya BUMN yang paling terkenal jelas Telkom Indonesia, PLN, LAN, Inti, dan beberapa bank BUMN pun memberikan lowongan pekerjaan untuk jurusan kita.
Kemudian yang terakhir, kalau memang kurang menjanjikan, ada kalian pingin jaminan hari tua, di PNS sendiri pun kalian banyak instansi dan badan pemerintahan yang membuka untuk kualifikasi jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. Jadi untuk prospek kerjanya terlihat sangat menjanjikan dan pasti dibutuhkan sumber daya yang banyak. Next. Nah, karena saya bekerja di bidang telekomunikasi, saya akan memaparkan beberapa jenis seperti bidangnya di telekomunikasi. Yang pertama jelas ada operator. Operatornya jelas penyelenggara jaringan yang tentu Telkomsel, Indosat, Tri, Smartfren, Axis yang sekarang gabung sama XL. Nah, dia yang memberikan layanan jaringan yang kita gunakan. Kemudian ada vendor. Vendor ini seperti contoh Huawei, ZTE, Ericsson. Mereka ini penyedia perangkat. Jadi saling berkorelasi. Penyedia perangkat. Kemudian yang ketiga ada subkon. Subkon ini yang GCI, yang waktu saya pengalaman itu, ini foto saya. Mereka tuh yang instalasi atau memaintain dari perangkat yang tersedia dan operator yang disediakan. Yang keempat, di perusahaan saya sekarang ini, tower provider, bagian penyedia sarana agar terselenggara lah jaringan itu, seperti tower, indoor building. Jadi kalian saat kesusahan sinyal ya solusinya ada minta dibangunin tower di dekat rumah seperti itu. Next. Lanjut kita nah, kan tadi udah telekomunikasi. Mungkin saya akan sedikit memberikan pandangan tentang di jurusan programming dan networking. Lowongannya pun nggak sedikit gitu, karena ditandai dengan startup yang muncul. Malah sampai yang waktu di isu pilkada ya 2019 kan itu ada unicorn itu. Nah, pasti itu juga mengembangkan programming tanah air kita gitu. Bisa menjadi front end, back end developer, software engineer, Android dan iOS programmer, aplikasi yang kita gunakan, C, Python programmer tuh bahasa pemrograman, kemudian web developer, kan asik tuh, mungkin kalian bisa salah satu dari kalian menciptakan media sosial dari Indonesia sendiri, murni Indonesia. Kemudian ada Internet of Things nih, yang lagi booming-boomingnya ya, kayak di era pandemi ini tuh, dulu saya belajar juga, ini fungsinya buat apaan sih? Nah, ternyata ini berfungsi banget, kayak sekarang di mana-mana mau mencet tombol lift aja kita nggak usah nyentuh gitu, hanya cuman digerakin aja. Oh, ternyata fungsi saya belajar tuh ada di sini. Terus yang nyala lampu dengan tepuk tangan itu juga diajarkan juga, dan terintegrasi dengan internet itu sangat perlu. Itu pasti kedepannya bakal seperti itu. Kemudian ada konfigurasi jaringan dan keamanan jaringan, tentu isu yang lumayan hangat ya akhir-akhir ini, karena keamanan jaringan tuh data-data kita kan sekarang sumber daya yang sangat penting tuh data. Next. Ini beberapa perusahaan yang pernah saya lihat membuka lowongan untuk jurusan D3TT. Ada beberapa bank di sini kalian mikir mungkin apa sih hubungannya teknologi telekomunikasi sama bank? Banyak loh teman-teman saya yang bekerja di sini. Contohnya seperti aplikasi M-Banking, pasti juga butuh dong orang itu, nggak mungkin orang keuangan sendiri yang buat aplikasi ini. Kemudian ATM machine, nggak mungkin bisa kita ngambil uang kalau nggak terintegrasi jaringannya. Lalu ada LAN, Inti, ini ada di Bandung. AWS sendiri seperti Big Data, server menyimpan data. Kemudian beberapa startup, online shop, tentu online shop lagi booming-boomingnya, pasti dibutuhkan programming. Lalu ada Mitratel di sini seperti anak perusahaan Telkom tentang tower dan maintenance. Terus ada Red Hat, ini tentang programming dan bisa dilihat di slide. Next. Nah, kalian di sini saya sarankan, tapi nggak harus mengikuti, itu terserah pribadi kalian masing-masing. Saya akan menjabarkan tentang manfaat organisasi. Yang pertama, menambah relasi. Kan ada pepatah yang ngomong banyak teman, banyak relasi, dan itu menurut saya sangat benar. Jadi kalaupun kalian bergabung organisasi, ya jangan malah jadi pasif, lebih aktif gitu, agar semuanya tuh mengenal kalian. Karena dengan banyak teman menambah pintu rezeki, mungkin saja dia men-share lowongan pekerjaan ke kalian, atau bahkan yang lebih baik
merekomendasikan kalian untuk menjadi partner kerja teman kalian sendiri. Jadi saran saya be nice for everyone. Next, memberikan perspektif beda. Nah, di kuliah sendiri kan kita udah kayak perbedaan kebiasaan, budaya, pola pikir, kan banyak juga anak rantau gitu. Itu akan menimbulkan pemikiran yang berbeda dari kita, di mana itu akan mendorong kita berpikir dewasa dan berpikir kritis dalam menghadapi sebuah masalah. Itu secara tidak langsung akan berguna di dunia kerja. Kemudian yang ketiga, melatih bertanggung jawab. Tentu berorganisasi kita nggak bisa seenaknya sendiri dong. Sadar atau tidak, kita akan melatih bertanggung jawab mengenai job desk yang diberikan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Itu pun akan melatih kita untuk menentukan prioritas. Mana yang harus didahulukan, kemudian cara memanajemen waktu itu sangat penting banget di dunia kerja. Walaupun nggak kerasa saat waktu kalian kuliah, aduh organisasi sibukin banget, mending main atau tidur-tiduran aja. Padahal secara tidak langsung nanti di dunia kerja pasti kalian merasakannya. Next. Nah, ini kalian kan kuliah pasti bingung nih. Apa sih skill yang diperlukan dalam dunia kerja? Banyak yang tanya, terus ada yang takut, resah. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Yang pertama, basic software. Kalau untuk softwarenya sendiri itu tergantung dengan bidang pekerjaan masing-masing. Namun alangkah baiknya kita tahu mengenai basic-basicnya. Misal kalian pernah pakai software ini nggak waktu kuliah? Ya pernah. Itu akan menambah nilai plus di interviewer. Karena ya, oh ini orang ini tahu, pasti bisa nih untuk dipekerjakan ini. Yang penting masuk dulu ya kan, untuk belajar bisa nanti. Kemudian yang kedua, Microsoft Office. Microsoft Office ini mungkin kayak teman-teman, ini mah udah dipakai dari zaman SD. Ini dari kecil saya juga udah pakai. Tapi nggak ada yang salah, di kuliah kita tidak mempelajari Microsoft Office. Seingat saya, nggak tahu kalau itu saya lagi skip atau gimana. Di Microsoft Office ini menunjang pekerjaan kita untuk reporting atau menyusun laporan. Karena gini, kalau misal kalian kerja di teknikal pun, mau programming pun pasti ada laporan, dan laporan itu pasti bentuknya kayak Excel, PPT, atau Word. Itu penting banget, shortcut-shortcutnya, rumusnya itu bakal bantu kalian banget gitu. Misal data 1000 data, kalian harus ngambil data ini masa satu-satu, itu kan buang-buang waktu, sia-sia waktu. Kita harus cepet-cepetan gitu, bukan cepet ya, maksudnya manajemen waktunya harus pas gitu. Kemudian yang ketiga, lebih ke arah soft skill, mampu menentukan prioritas. Di sini semua kerjaan pasti penuh deadline, nggak bisa dipungkiri dong, pasti ada tanggung jawab karena kita juga dibayar, digaji ya untuk bekerja ini. Nah, ini bakal terlatih di saat kalian ikut organisasi. Secara tidak langsung itu ngelatih banget cara bertanggung jawabnya. Jadi kita tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ini dulu atau ini dulu gitu. Yang keempat, perusahaan itu suka orang yang komunikatif. Jadi mampu menempatkan tempat dan posisi lawan bicara. Terus mengemukakan pendapatnya dengan sopan. Karena kan kita dengan atasan, dengan teman beda karakteristik. Takutnya ini akan merembet ke personal. Jadi bukan yang dinilai itu bukan tentang kerjaan kita, tapi personal kita. Itu sangat buruk sekali karena beberapa perusahaan itu mengutamakan attitude. Sopan santun itu penting banget di dunia kerja. Yang keempat ya ini. Kelima, mau belajar. Di sini harus akan ilmu ya. Maksud di sini tuh apalagi awal-awal kita kan nggak tahu tuh, udah interview masuk, gue kerja ngapain aja nih. Nah, disitulah sifat ingin belajar, rasa ingin tahu tuh harus digali. Jadi kayak menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan pekerjaan, tapi kita cuma diem doang. Ya gimana selesai gitu, minta diajarin terus, pasti juga sebel juga gitu teman kerja kita atau atasan kita. Nah, di sini perlunya mau belajar. Kemudian yang terakhir, out of the box. Inisiatif, memberikan inovasi ide, mudah bergaul. Karena kita itu kerja nggak full 8 jam kerja tuh nggak mungkin. Kita pasti harus berinteraksi. Interaksi itu sendiri itu mendekatkan. Maksudnya semakin kalian dekat dengan teman-teman kerja kalian sendiri, itu bakal meningkatkan produktivitas kerjaan kalian juga. Misal kalian minta tolong dong bantuin kerjaan ini, dia karena kita dekat atau udah saling paham, pasti dibantuin juga. Next.
Next. Like lagi atau gimana? Oh ya. Nah, banyak juga yang tanya tentang tips wawancara. Kalau mungkin kalian udah, wah aku udah jago kuliah, udah tahu banyak hal, IPK bagus. Tapi saat wawancara biasanya kan, mungkin untuk tahap awal bisa, tapi yang terpenting kan wawancara ya, dengan user dan HRD. Yang pertama saran dari saya, persiapkan diri dengan baik. Pelajari bidang yang kita lamar dan posisi yang kita lamar. Perusahaan yang kita tuju ini bergeraknya di bidang apa, terus filosofinya kayak gimana, budaya kerjanya seperti apa. Kita juga harus perbanyak referensi. Misalkan banyak tuh di TikTok, di Instagram, tips wawancara, cara menjawab pertanyaan seperti ini. Itu kan bisa menjadikan referensi untuk kalian itu sendiri. Nah, yang terpenting juga banyak latihan. Latihan dong. Mungkin sama teman kalian atau di depan kaca. Yang kedua, menarik. Saya pernah baca survei di mana hal ini juga penting. Jadi bukan maksud kalian harus ganteng, harus cantik, bukan. Tapi kayak mempersiapkan penampilan yang terbaik, rapih, bersih, wangi. Jadi pewawancara sendiri tuh nggak ilfil gitu. Ini apaan sih kok kurang serk, kan jadinya nggak fokus ke apa yang kita sampaikan, tapi apa yang mereka lihat dan rasakan gitu. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Jawab pertanyaan interviewer dengan jujur dan sepahaman kalian. Jangan, kalau saran saya jangan dibuat-buat atau dilebih-lebihkan, apalagi berbohong. Karena gini, kalau kalian saat interview kalian, kamu pernah ini nggak pernah Pak. Ternyata waktu kerja kalian nggak bisa ngerjain itu malah jadi blunder buat kalian sendiri. Kalian malah semakin tertekan gitu. Lu kemarin waktu wawancara bisa, kok sekarang nggak bisa sih? Nah itu kan malah jadi mempersulit kalian sendiri. Mau kerja malah gak betah karena tertekan terus. Kemudian tegas dan percaya diri. Jawab dengan meyakinkan dan kurangi penggunaan konsonan kosong seperti a. Nah, jawab meyakinkan tuh tentu dong perusahaan ingin yang yakin, masa ragu-ragu milih yang tidak yakin lah, tidak meyakinkan. Jawab sepercaya diri kalian mungkin. Terus mungkin saran dari saya seperti pengurangan MA ini bisa mungkin coba ulangi pertanyaannya, Bu, saya tadi kurang mendengar. Nah gitu kan bisa, atau menghela nafas seperti itu untuk mengurangi penggunaan konsonan. Kemudian komunikatif, gunakan suara yang jelas dan bahasa yang sesuai. Maksud di sini tuh suaranya tuh lantang, jelas, jadi nggak perlu deket-deket interviewernya, dan gunakan bahasa Indonesia yang bagus sih. Maksudnya jangan dicampur adukan dengan bahasa daerah, itu kan kadang kita juga nggak paham dia tuh ngomong apaan gitu. Dan kita harus tahu kapan waktunya kita menjelaskan, kapan harus berhenti, jangan sampai memotong dari interviewer sendiri gitu. Next. Oke. Di sini balik lagi, kita pasti sudah berusaha, kita udah mencoba yang terbaik, tapi jangan lupakan dengan keberadaan spiritual itu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa usaha tanpa doa itu adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kebohongan. Jadi kita harus balance tuh antara usaha dan juga tawakal sama yang di atas. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Ini alamat saya, tadi saya sudah jelaskan di Jakarta Pusat, Bendungan Hilir. Kalau mau mampir silahkan, terbuka banget. Kalau kalian kangen dengan suara saya lagi juga, bisa didengerin di podcast, saya punya podcast namanya Resah. Kalau mau minta file presentasi ini atau mau tanya-tanya kerjaan, bisa di alamat email ini, rianprastia79@gmail.com. Untuk Twitter, ini Instagram, rian_rpu, dan nomor teleponnya juga tertera. Next. Udah. Siap. Emang slide-nya tim mantap. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan materi dari Bang Rian. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya di kolom chat yang
sudah tersedia di Zoom. Yes. Nah, oke, ini sudah ada satu pertanyaan, Bang, yang masuk dari Anenta dari kelompok Quartus. Oke. Izin bertanya, untuk Bang Rian sendiri, lebih memilih untuk bekerja di perusahaan yang sudah besar atau startup yang notabene-nya masih baru? Dan mungkin bisa dipaparkan, Bang, alasannya kenapa? Oke. Halo Aneta, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab dengan pendapat saya sendiri ya, apa yang saya rasakan. Caranya memilih bekerja di perusahaan yang sudah besar atau startup. Ini tergantung posisinya lagi. Balik lagi ke posisi. Dan prinsip kalian ya. Jadi saya emang pengalaman saya sendiri, saya di Huawei, tapi menurut saya posisi saya kurang pas. Jadi saya memilih untuk pindah ke perusahaan yang nggak begitu besar, bukan baru ya, tapi nggak begitu besar, tapi saya bisa menjadi lebih baik, menunjang karir saya, daripada saya bertahan di perusahaan besar, tapi tetap stagnan gitu posisinya. Lebih baik saya pindah, tapi bisa menunjang karir saya. Ibaratnya lebih baik jadi seekor singa, apa milih jadi kepala tapi kucing. Nah gitu sih, balik lagi ke kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa itu udah nyaman ya silahkan gitu. Ya, itu mungkin tadi jawaban untuk Anenta. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesimpulannya itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana perspektif kita memandang perusahaan atau startup tempat kita bekerja. Oke, selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Hairul Anam, kelompok 1 AutoCAD. Kepada Bang Rian, saat masa kuliah Abang sudah selesai, bagaimana proses yang Abang jalani hingga mendapat pekerjaan? Apakah langsung bekerja setelah wisuda atau seperti apa, Bang? Dan juga pertanyaan keduanya, apakah reputasi universitas juga berpengaruh ketika melamar pekerjaan? Silakan dijawab, Bang. Oke, halo Khairul Anam. Saya akan coba menjawab lagi. Berdasar pengalaman saya saat kuliah selesai. Saat kuliah selesai saya tentu sama seperti fresh graduate lainnya. Saya akan mencoba untuk melamar ke semua posisi, ke semua perusahaan. Saya realistis saja. Pasti kita udah ditekan juga kan, banyak pertanyaan kapan kerja di mana. Alhamdulillah yang saya rasakan sebelum wisuda pun saya sudah bekerja. Jadi ada beberapa perusahaan yang memanggil dan yang cocok saya ambil begitu. Kemudian reputasi universitas ini jelas ada pengaruhnya. Kalau saya sarankan sih pilih universitas dan jurusan yang akreditasinya A. Banyak. Jadi kayak ada beberapa, ini nggak semua sih, tapi ada beberapa bagian besar perusahaan yang saat seniornya itu dari universitas ini, mereka akan lebih condong memasukkan adik-adik tingkatnya itu sendiri gitu. Jadi karena ini udah bagus gitu loh, kultur budaya pendidikan di misal Telkom itu udah bagus, tentunya nggak ada keraguan gitu, pasti menambah nilai plus. Dia anak Telkom, nggak usah diragukan lah, nggak usah dites lagi lah, udah pasti kita masukin aja gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Hairul Anam. Tadi sudah dijawab oleh Bang Rian. Jadi seperti tadi, alhamdulillah Bang Rian setelah wisuda langsung bekerja, meskipun ada tekanan-tekanan berupa pertanyaan, mungkin seperti itu ya Bang. Ya, selanjutnya Bang, pertanyaan dari saya. Tadi Bang Rian sempat menyinggung masalah ada beberapa perusahaan yang memanggil Bang Rian untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan saya Bang, apa sih tips maupun cara bagaimana agar kita itu dilirik oleh perusahaan-perusahaan itu Bang, perusahaan-perusahaan ya seperti itu Bang. Silahkan dijawab. Oke. Saya akan coba jawab. Untuk dilirik pasti kita daftar, kita nggak bakal bisa langsung. Yang pertama kita harus lihat kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau cocok, kita coba. Lalu yang kedua, mungkin seleksi administrasi. Di sini saya mungkin lebih condong ke apakah IPK itu penting.
Mungkin ada banyak pertanyaan seperti itu kan, apakah itu IPK penting? Jadi IPK ini penting nggak penting, tapi menurut saya IPK itu sebuah pertanggungjawaban kalian di saat kuliah. Apa yang bisa kalian banggakan saat kuliah ke orang tua dan orang yang menitipkan kalian kuliah, itu juga dari IPK. Kemudian kalau misalkan pasti di syarat administrasi ada IPK minimal, ada yang seperti itu gitu untuk fresh graduate, karena ya apa yang bisa dilihat dari seorang fresh graduate kalau bukan dari IPK dan juga pengalaman organisasinya dia. Nah, tentu kalau kalian nggak bisa lolos dari minimal kualifikasinya, gimana mau dipanggil ke tahap lanjut gitu. Nah, yang kedua tentu perbaiki CV, buat CV semenarik mungkin, yang kalau dilihat di HRD, ini loh yang mau saya panggil interview, karena interview itu suatu pengalaman yang mahal. Ada beberapa kali saya tahun-tahun lalu, saya hanya iseng daftar, ya karena ingin merasakan interview, karena interview itu mahal harganya, nggak bisa kita bayar, interview gue dong, kan nggak mungkin. Nah, dari CV ini, tentu apa yang mau kalian tulis gitu. Kalau kalian kuliah hanya kuliah, tiduran, balik, ya di CV kosong, apa yang menarik, gimana cara perusahaan tertarik gitu memanggil kalian. Jadi organisasi itu penting banget. Jadi ada yang diisi gitulah, intinya ada yang diisi, terus pengalaman kalian di kuliah tuh ngapain aja, seperti itu. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya tangkap adalah yang pertama ada kualifikasi. Jadi kita harus benar-benar mencari kira-kira perusahaan yang mana yang cocok dengan kita. Yang kedua dari segi administrasi itu ada IPK. Menurut Bang Rian, IPK sebenarnya penting atau tidak penting karena bagian pentingnya karena itu adalah merupakan bagian dari pertanggungjawaban kita. Nah, yang ketiga itu ada CV. Jadi, CV kita sebisa mungkin itu diisi semenarik mungkin. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman peserta, mungkin bisa dari sekarang mencari-cari kegiatan ataupun perlombaan misalnya yang bisa dipakai untuk mengisi CV kita nantinya. Selanjutnya, Bang, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Ya, silakan. Ya. Terbuka, mumpung masih gratis. Yang mana nih pertanyaannya nih? Oke, mungkin dari kelompok 4 model SIM atas nama Herika. Ya, jadi saya tambahkan sedikit pertanyaannya. Jadi mungkin tadi ketika kita melihat CV dari Bang Rian, itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan maupun organisasi yang Bang Rian ikuti. Nah, ini pertanyaan dari Erika, bagaimana cara Bang Rian mengatur waktu itu antara berorganisasi ataupun mengikuti kegiatan yang tadi dan perkuliahan. Silahkan Bang, bisa dijawab. Oke, ternyata masih ke-mute. Cak, berarti ini lebih spesifiknya bagaimana cara membagi waktu antara kuliah terus berorganisasi gitu ya. Tentu kalau disuruh milih, misal kalian ditanya nih, kalian milih kuliah atau berorganisasi, saya tentu pilih kuliah. Karena kuliah saya membayar, di organisasi kayak saya nggak dibayar. Fokusnya ke situ dulu, oke. Saat ada bentrok atau membagi waktunya, itu tergantung prioritas. Misal, di kegiatan organisasi yang ini kita ada acara H-1, yang acara yang lain H-2, ini bentrok kan? Kita tentu dahulukan yang H-1. Idealnya gitu, tapi kita lihat posisi kita lagi. Saya di sini sebagai ketua. Udah masuk lagi? Suaranya udah masuk? Sudah, Bang. Oh ya. Oke, tadi sampai ya, kembali lagi tergantung dari waktunya, misal H-1 atau H- seminggu, kemudian posisinya. Kalian di organisasi ini ketua. Kalau di posisi ini staff, ya kalian dahulukan yang mana yang lebih penting. Kalau kalian ketua terus gak ada kan gimana mau jalan organisasi yang satunya itu.
gitu. Jadi pinter-pinter lah ya kita menentukan. Tapi kalau misal bentrok dengan kuliah, ya nggak gitu. Maksudnya kayak kan ada jatah skip ya. Mungkin kalau emang udah terlalu mepet banget, kita harus ngorbanin kuliah ya sekali skip lah ya. Masa masih 100% kan gak enak juga. Gitu. Oke, terima kasih Bang Rian atas jawabannya. Jadi kesimpulannya itu kembali lagi kepada skala prioritas kita masing-masing. Jadi yang pertama kita melihat dari segi jadwal, kita membandingkan yang mana yang kira-kira dilaksanakan terlebih dahulu seperti itu bisa kita laksanakan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu balik lagi ke besarnya tanggung jawab yang kita miliki gitu. Jadi bisa dilihat dari jabatan kita, semisal di acara ini kita sebagai ketua dan di acara ini kita sebagai staff, mungkin jadi bisa kita prioritaskan yang dengan jabatan ketua tadi. Terima kasih banyak Bang Rian atas waktu dan pemaparannya. Oh iya, sama-sama. Ya, saya akan simpulkan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan pemaparan materi dari Bang Rian, yang pertama kenapa harus D3 teknologi telekomunikasi? Karena di program studi kita itu luas dalam artian pelajaran maupun tawaran lowongan pekerjaan nantinya. Jadi tidak hanya berfokus ke telekomunikasi, juga ada bidang seperti IoT, artificial intelligence, dan juga ada dari jaringan seperti itu. Nah, sekalipun teman-teman tidak ingin bekerja di swasta, bisa juga mencoba melamar pekerjaan di instansi pemerintahan. Nah, untuk di bidang telekomunikasi sendiri di swasta itu terdapat cabang lagi, seperti yang pertama ada operator, yang kedua ada vendor, yang ketiga ada subkon, dan yang keempat ada tower provider. Nah, tadi juga Bang Rian telah memaparkan mengenai manfaat organisasi, di mana manfaat organisasi itu tidak hanya kita bisa manfaatkan ketika kita berkuliah, tapi juga ternyata bisa diaplikasikan ketika kita berada di dunia kerja seperti itu. Nah, tadi Bang Rian juga sudah memaparkan mengenai skill yang disiapkan dalam dunia kerja. Jadi semoga bagi teman-teman peserta maupun panitia sudah bisa menyiapkan diri sendiri dari sekarang agar meminimalisir keraguan akan lowongan pekerjaan ke depannya. Dan ada juga kutipan terakhir dari Bang Rian, usaha tanpa doa adalah kesombongan dan doa tanpa usaha adalah kebohongan. Terima kasih sekali lagi pada Bang Rian, itu tadi kesimpulannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Pelaksana Bagas Alif untuk menyerahkan. Baik, selamat malam Bang. Malam. Oke, baik Bang, ini ada sebuah sertifikat untuk Abang barangkali dapat diterima dari kami Panitia Nix, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya telah memaparkan di webinar prospek kerja dalam rangkaian acara Nix 7 period ini. Terima kasih banyak Bang. Ya, terima kasih panitia, terima kasih para peserta. Maaf untuk pertanyaan yang nggak terjawab juga. Siap, terima kasih Bang. Ya, mohon maaf bagi teman-teman peserta yang pertanyaannya belum bisa terjawab. Tadi Bang Rian sudah menyertakan kontak person berupa Instagram. Silahkan di-follow jika kalian ingin mengetahui kegiatan-kegiatan di dunia pekerjaan. Ya, terima kasih kembali kepada Bang Rian atas materinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 20.41 waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih ada waktu nih beberapa menit